Aku bingung gimana jelasin ke kamu. Kita udah lama loh kenalnya. Biasanya kalau ada apa-apa juga langsung cerita, langsung diomongin. Kali ini yang aku tahu dokter cuma memang mau menghindar, ngejauh dari aku. Kalau dokter maunya kayak gitu ya udah aku ikutin caranya dokter. Bu, sebenarnya saya bisa ngatasin mereka. Tapi tiba-tiba ada laki-laki datang bantuin mereka, Bu. Laki-laki. Siapa? Keluarga Yasmin. Tadi saya dengar dia kayak dipanggil dok-dok gitu, Bu. Kayaknya sih dokter deh dia. Aku kenal sama simbol ini deh. Korek itu sengaja Mbak simpan. Kata Bu Rati, korek itu milik pembunuh ayah kamu, Yas. Kayaknya mulai sekarang aku akan mencari tahu apapun yang berkaitan dengan simbol C ini. Pasti ini semua ada hubungannya. Dan ini bukan simbol biasa. Ada apa sih nih? Ini loh, Pak. Pak, gelang kesayangan aku yang dari Papa diambil, dicuri sama Yasmin. Yasmin mencuri. Kamu yakin? Gelang ini ditemuin sama security di dalam tasnya Yasmin, Pak. Kurang jelas apa? Saya punya kamera yang sengaja saya taruh di tempat kerja saya. Dan semua ini terhubung. Video-video rekamannya ada di handphone. Jadi kalau mau lihat, kita bisa lihat. Mending aku taruh gelang ini di atas notes ini. Biar gak ada yang curiga. Oke. Sekarang kamu gak mungkin bisa selamat lagi, Yasmin. Lisa, apa-apaan ini? Kok bisa-bisanya kamu berbuat gini? Papa nggak pernah ngajarin kamu berbuat jahat kayak gini. Terlaluan kamu. Kecewa, Mama sangat kecewa sama kamu, Alicia. Bikin malu. Mama tidak mendidik kamu seperti ini. Berulang kali kan Mama memperingatkan kamu. Rubah sifat kamu tuh rubah. Kenapa kamu jadi seperti ini sih, Alicia? Kakak sangat kecewa sama perilaku kamu. Kenapa kamu harus kayak gini sama Yasmin? Ada masalah apa kamu? Yasmin, maafkan Alicia ya. Saya sebagai orang tuanya malu banget. Maafkan ya, nanti biar saya beritahu nih anak. Harus dikasih pelajaran. Saya sudah maafkan Mbak Lisa. Cuma saya nggak suka dituduh sebagai pencuri. Saya akan bicara sama Alicia, ya. Security, Bapak tolong keluar dulu. Karena ada yang saya mau bicarakan. Baik, Pak. Kamu kelewatan, Lisa. Kok bisa-bisanya kamu fitnah Yasmin? Hah? Apa salah Yasmin? Apa salah Yasmin sama kamu? Ya, kamu nih kenapa sih? Yasmin terus yang disalahin. Kenapa kamu seperti ini? Mama suruh kamu merubah sifat kamu.
Keterlaluan, bikin malu. Udah salah ngotot lagi tadi. Malu-maluin mama kamu tuh. Kecewa sama kamu. Alicia, kenapa sih kamu masih ceroboh aja? Gak berubah, heran ya anak. Gak bisa nurut sama mama. Tindakan kamu ini malah bikin kamu dimarahin sama papa. Kalau ada pegawai yang dengar, masalah ini bisa jadi berita viral. Dek, ada apa sih sama kamu? Kenapa kamu melakukan tindakan kayak gini sama Yasmin? Kamu ada masalah apa sama dia? Tolong jawab. Udah cukup marahin Alicia. Biar mama yang kasih tahu nih anak. Enggak. Kita harus tegur Alisa keras. Karena ini bahaya buat kita. Bahaya buat keluarga kita. Ya mama paham, udah biar mama aja lah. Pak. Cukup marahin Alisa. Alisa udah dewasa. Dia pasti udah paham dengan teguran tadi. Aku kecewa sama kalian semua. Sama papa, mama, Karangga. Sebenarnya keluarga kalian itu siapa sih? Aku atau Yasmin? Kenapa kalian belain Yasmin terus, ha? Kalian anggap aku keluarga atau enggak? Masih nggak ngerti juga. Kamu itu salah. Harusnya kamu ngaku salah. Bukannya malah nyalain orang lain. Aku benci kalian semua. Kalian semua jahat. Alicia, tahan emosi kamu. Puas kamu. Puas kamu dibelain semua orang, ha? Udah, Alicia, jangan begini. Jaga sikap kamu, Alisa. Benci diginiin. Alicia, Lisa, Alicia tunggu. Lisa, papa belum selesai ngomong. Alicia. Sekali lagi saya minta maaf. Saya benar-benar minta maaf atas apa yang sudah dilakukan oleh Alicia. Nggak apa-apa, saya udah maafin. Jujur, saya sangat malu. Saya sangat malu dengan semua sikapnya Alicia. Aku benci sama kamu, Yasmin. Aku benci. Kalau bener dia anaknya Rati dan juga Yoga,
Aku harus cepet-cepet habisin dia. Kalau anaknya Rati dan Yoga masih hidup, harus kita lenyapkan. Aku nggak boleh ceroboh. Aku harus bener-bener pastiin si Saka itu beneran anaknya Rati sama Yoga atau bukan. Baru aku bertindak. Yasmin, saya minta kamu tidak usah membesar-besarkan masalah Alicia tadi ya. Anggap aja itu adalah bagian resiko bekerja sebagai asistennya Alicia. Nggak apa-apa kan? Jujur Bu, sebenarnya saya sedikit kecewa sih sama Mbak Lisa. Dengan tuduhan Mbak Lisa kepada saya. Tapi saya coba memaklumi dan mewajarkan sikap Mbak Lisa. Apalagi saya kan juga tetap mau bekerja di Cakra Dinata. Iya. Saya juga nggak ngerti itu sama Alicia kenapa begitu. Padahal setiap hari loh. Saya selalu bilang sama Alicia, jangan begitu, jangan begitu. Tapi ya Alicia itu sifatnya kamu tahu kan. Kekanak-kanakan banget, susah merubahnya. Pelan-pelan ya. Saya juga minta supaya jangan sampai tersebar keluar tentang masalah ini. Kamu paham kan? Paham Bu. Terima kasih. Karena kamu selalu paham. Kamu adalah perempuan yang baik. Yaudah kalau gitu Bu, saya permisi dulu ya. Iya. Terpaksa aku harus pura-pura baik di depan Yasmin. Heran ya Alicia, kenapa sih begitu terus? Gak pernah mau berubah. Dia tahu gak sih resikonya? Kalau berita ini kesebar, hancur semuanya. Gak sadar tuh anak. Untung aja Yasmin masih terikat kontrak di sini. Jadi dia nggak bisa macem-macem. Semoga Alicia nggak buat macem-macem lagi. Susah banget itu anak dididik.